sekali dari dahulu kala, dari berabad-abad yang silam, tentang anak yang belajar dan guru yang mengajar. Guru mengajar Quran dari zaman dahulu kala tidak pernah lepas. Jangan dianggap mereka itu mengajarkan Quran asal-asalan. Mereka juga punya cara tersendiri. Dari mulai metode Baghdadiyah, metode urutan, metode juz amma, itu metode-metode yang lain banyak metode. Kemudian disusunlah pada tahun 1963 oleh almarhumlah almarhum Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi, yang kemudian baru memunculkan anak usia TK, usia 6 tahun. Dari 100 anak yang belajar, 20 anak yang khatam. 6 tahun, bukan 60 tahun. Pada waktu bulan September kami mengadakan silaturahim se-Indonesia bidang tasbih. Ternyata hampir semua, seluruh korcap-korcap yang ada menggunakan metode Quraati ini hampir semuanya kurang guru. Jadi kalau Pak Rohim sekarang punya guru berapa Quraati? 9, siapkan 10 lagi. Siapkan? Angel, dari angel berarti beli amanah. Siapkan berikutnya, insya Allah. Ajawatir, kata Ustaz Pak Bunyamin, selagi masih anak wong meteng, pasti anak wong ngaji. Ajawatir, gak usah takut. Qiraati gak boleh mempromosikan, menerima murid kampus juga. Berapapun siap kalau gurunya ada. Makanya siapkan, itu amanah. Amanah dari Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi. Belum diperkenankan mengajar di kelas kalau belum punya syahadat. Syahadat itu adalah merupakan proses amanah buat guru-guru ngaji. Amanah apa? Dia Dahlan berpesan, guru-guru di Qiraati semuanya harus belajar. Ta'allama wa 'allama. Terutama belajar mensyukuri nikmat Allah, menjadi guru ngaji. Sebab masih salah kaprah. Bapak ngajar ngaji kita ikhlas, mingguan gendam. Mau gimana kita bisa bersyukur, kita mengikhlaskan diri? Bersyukur harus belajar. Mudah-mudahan lah bersyukur yang diterima di Gusti Allah. Belajarnya ini yang diterima oleh Allah. Ada dari belajar si anak kurang-kurang. Jadi belajar bersyukur, menjadi guru ngaji Al-Quran. Berapa nilainya? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum, ini yang menyampaikan baginda Rasul Muhammad SAW, bukan kiai, bukan ulama. Baginda Rasul langsung sebaik-baik kamu. Kalau nggak disyukuri, nilainya hilang semuanya. Kalau kita sudah bisa belajar mensyukuri, mudah-mudahan nurnya guru yang ngajar Quran itu akan sampai kepada anak-anak kita. Dan anak-anak kita juga akan sampai kepada keturunan-keturunan berikutnya. Insya Allah, bila yaumul qiyamah Al-Quran tidak akan hangus. Amanah yang kedua, suruh belajar niat si teman. Belajar niat. Kadang-kala awalnya niat, di perjalanan hilang niatnya, kabur oleh kondisi dan situasi. Niatnya yang baik. Innamal a'malu binniyat. Amal kita menjadi nilai, punya nilai ibadah kalau niatnya sungguh-sungguh. Niat sampean kabeh pengen bisa akan bocah, dulu pengen jadi guru ngaji, hanya sekedar guru ngaji. Niat ini membisahkan anak. Insya Allah di Qiraati nggak ada yang nggak bisa kalau kita punya niat yang sungguh-sungguh.
kemudian belajar ikhlas. Kadang-kala menerapkan ikhlas itu akhirnya salah kaprah. Paduan yang mencangkong, padahal butuh dari segala yang ada dalam diri kita. Yang belajar ikhlas. Dan yang terakhir beliau pesan amanah, yang terakhir belajar sabar. Semua orang pintar menyampaikan sabar, apalagi ketika ada orang sakit, sabar, musibah, sabar, semua begitu. Ketika ditanya sabar itu apa, sabar itu berubah. Sekali kita sabar, dua kali kita sabar, tiga kali awas banget, berubah. Sabar itu harus mempunyai syarat dalam amalia kita. Pertama, harus punya semangat yang tinggi, ulul himmah dan iman. Yang kedua, sabar itu harus aktif. Aktif, hari wong aktif, insya Allah akan diberikan tambahan-tambahan ilmunya. Wa badaru bil a'mali sholihah qabla an tusyaddidu. Segerakan kamu beramal, berbuat kebaikan sebelum kita disibukkan oleh yang lain-lain. Yang ketiga, bertahan, istiqomah. Lalu beli ikhlas pribadi, hilang nilainya. Kalau nggak semangat, hilang nilainya. Kalau nggak istiqomah, hilang nilainya. Belajar, kata Ibarat cuma belajar. Kemudian adil. Orang sabar itu harus punya sifat adil. Adil itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya yang hak, menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Tidak harus sama pembagiannya, tapi harus adil. Jangan nuntut keadilan terus. Orang berpada, jangan. Yang terakhir, sabar itu harus memahami, belajar memahami resiko. TPQ Nurul Rahim berdiri pertama, resikonya ya di sini nih. Ya, pada bocor di dalam final. Ya bagian apa bocor? Kadang ke hak itu umat yang dipeduli bonggar. Gusti Allah paling gampang menurunkan laknat, azab paling gampang. Kalau masyarakat itu sendiri tidak peduli. Kalau kita sudah amanah, insya Allah. Ya jalan selalu berpesan. Dikiroati jangan minta-minta, apalagi bikin proposal. Bangkit dari niat yang tulus. Insya Allah nur sampean guru ngaji itu akan turun kepada anak-anak kita semua. Sekarang sudah dibuktikan, anak 8-9 tahun hafal 30 juz dikiroati. Maka pula kepengen melangkah dengan menjalani amanah. Kata Ibu Vina tadi menyampaikan nunut manut pena. Sudah ada yang mengatur, sudah ada yang merencanakan. Lamun masakan kami itu dikiruan itu dari pusatnya kayak masakan rendang sing enak. Wis dimasak. Jangan sok sombong-sombong anak tertambahi salam sekilo manging. Jadi apa? Nantinya mau jadi apa ini? Tertambah uyah setengah kilo maning, tertambah bumbu yang lain, akhirnya bukan jadi rendang yang khas, yang nikmat. Ya, untuk itu saya pesan menerima ini adalah berupa amanah. Ketika kita menjalani dengan amanah, insya Allah Allah akan memudahkan segala langkah. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Allah akan menambahkan ilmu kepada kita. Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan rahmah selalu menyertai kita dan masyarakat di sekitar kita. Insya Allah Allah menganugerahkan rahmah, inayah dan hidayahnya. Itulah amanahnya. Mudah-mudahan kami di Cirebon selaku koordinator cabang Cirebon yang pertama kali membawa Kirwati ke Cirebon. Sudah hampir 33 tahun, setengah umur saya di Kirwati. Alhamdulillah masih segar buka. Mudah-mudahan diteruskan oleh
teman-teman kami di Kocap maupun di Lembah. Insya Allah mudah-mudahan maslahat dan manfaat di dunia wal akhirah. Itu saja harapan kami. Mudah-mudahan sampean sami-sami sareng kula mangga membantu umat Islam yang ada di sekitar kita ini. Usia dini sudah bisa khatam Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi motivasi bagi TPQ Nurul untuk menjadi lebih baik lagi. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilakan kepada Kepala Lembaga dan Dewan Guru TPQ Nurul beserta staf jajarannya untuk kembali ke tempat. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan abada. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi Muhammadin madhhabul rabbihi wa nuri arsihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.